Tentunya ketika kita berdoa, ada waktu-waktu khusus yang dimana waktu itu Allah istimewakan dan Allah kabulkan doa kita. Sebaik-baik waktu ketika berdoa, ternyata Nabi SAW memberikan informasi kepada kita, yakni ketika menjelang berbuka puasa. Masya Allah, begitu besar keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan doa sebelum berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk masih berada di bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada di hari ke-10 bulan Ramadan yang mulia, teman-teman sekalian. Yang itu artinya kita sudah sepertiga perjalanan kita mengarungi kemuliaan bulan Ramadan. Dan waktu akan terus berputar begitu cepatnya dan akan tiba saatnya Ramadan akan meninggalkan kita. Yang itu berarti kesempatan kita untuk mendapatkan jackpot pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala telah ditutup. Maka sekarang tergantung kita masing-masing. Apakah kita akan memaksimalkan waktu yang ada dengan amalan-amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita menyanyiakan waktu kita dengan banyak berleha-leha. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan doa. Doa yang begitu berarti bagi kita. Doa yang amat sangat dahsyat, yang tidak ada yang menandingi kedahsyatannya. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjatanya orang beriman, senjatanya orang mukmin. Imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Masya Allah teman-teman sekalian. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad menggambarkan kedudukan doa yang begitu luar biasa bagi orang yang beriman. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, ternyata doa yang kita panjatkan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang terakhir, da'watul mazlum. Orang yang terzolimi. Maka alhamdulillah, kita salah satu bagian orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW membuktikan sendiri bagaimana dahsyatnya doa. Mari kita ingat sejarah yang terjadi di masa lalu. Yang mana tepatnya di tanggal 17 Ramadan
tahun kedua Hijriyah. Umat Islam, pasukan kaum muslimin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan kaum kafir yang sebanyak 1.000 orang. Kala itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang melawan 1.000 orang. Masya Allah. Begitu besar cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umat-umat Islam ketika itu. Peperangan yang begitu besar, teman-teman sekalian. Ya. Tidak hanya peperangan antar kabilah. Tidak hanya peperangan jumlah, tapi ini adalah peperangan keyakinan. Peperangan akidah. Seberapa besar keyakinan kaum muslimin diuji ketika itu. Maka pada malam harinya ketika pasukan kaum muslimin tertidur untuk menyiapkan fisiknya di esok hari, ternyata Rasulullah SAW dan ditemani oleh Abu Bakar terbangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya ke atas langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Allah, jika pasukan kaum muslimin binasa esok hari, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu. Doa itu terus dilantunkan Nabi SAW sampai selendangnya jatuh. Maka Abu Bakar mengembalikan selendang Nabi pundaknya. Dan Abu Bakar berkata kepada Nabi, wahai Nabi SAW, sejatinya Allah telah mendengar doamu. Dan besok hari kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Keesokan harinya Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin, Masya Allah. Inilah kehebatan doa yang dibuktikan oleh Nabi SAW. Sahabat cinta Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berdoa ada waktu-waktu khusus yang dimana waktu itu Allah istimewakan dan Allah kabulkan doa kita. Sebaik-baik waktu ketika berdoa, ternyata Nabi SAW memberikan informasi kepada kita, yakni ketika menjelang berbuka puasa. Masya Allah, begitu besar keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan doa sebelum berbuka puasa. Maka kita semua tahu doa berbuka puasa yang biasa kita lantunkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan kulik makna di balik doa yang singkat ini. Seringkali kita mengucapkannya, seringkali kita melantunkan doa ini tanpa kita tahu makna di balik doa yang luar biasa ini. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa. Di sini berarti kita telah mempersembahkan puasa kita, rasa lapar dan haus kita sejak terbit matahari sampai terbenam matahari hanya untuk zat pemberi nikmat dan pemberi kasih sayang. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjaga puasa kita, memperbaiki puasa kita, luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengapresiasi puasa yang kita lakukan. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Setiap amal anak Adam itu adalah bagi mereka, kecuali puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan balasnya. Masya Allah. Persembahan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah terima dan Allah beri kedudukan yang tinggi di sisinya. Kemudian kita lanjutkan. Wabika amantu. Dan kepadamu kami beriman. Ya, puasa yang kita lakukan pasti disandarkan
atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang tidak ada iman di hatinya, ia akan tergerak untuk melaksanakan kewajiban puasa. Mungkin ada orang yang terdapat iman di dalam hatinya, namun tingkatannya sangat lemah, sehingga ia melakukan ibadah puasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, berapa banyak manusia yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rizkimu aku berpuasa. Maka sejatinya kita tidak perlu khawatir dengan apa kita akan berbuka. Karena orang-orang di luar sana masih banyak. Mereka mengkhawatirkan dengan apa saya berbuka, dengan apa keluarga saya makan. Karena sejatinya semuanya telah Allah jamin atas rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, kami menyelesaikan puasa hingga berbuka. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita berpuasa, maka sudah pasti banyak gangguan dan cobaan yang kita alami sampai kita berbuka. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, membingkai diri kita dengan keistiqomahan sehingga kita bisa sampai pada waktu berbuka puasa, sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita. Nah, oleh karena itu maka teman-teman sekalian, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sembari memaknai ibadah puasa kita dengan makna yang benar, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari puasa, yakni menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa pulang dengan bahagia. Cukup sekian yang bisa ana utarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.